3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, pakai bahasa Inggris. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya. Akhirnya kita berjumpa lagi di video edukasi yang seminggu yang lalu nggak upload video, nggak absen, nggak deng. Minggu lalu itu Oh iya, UTS, jadi nggak upload video. Jadi hari ini deh. Tapi ini udah mepet deadline sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak Kita kan niatnya sharing-sharing gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Oke, tanpa banyak cincong. Kali ini aku akan membahas tentang gangguan perkembangan bahasa verbal, reseptif, dan ekspresif. Kalau minggu-minggu yang lalu kan aku udah bahas ya tentang apa itu reseptif, apa itu ekspresif. Tapi nggak apa-apa, kita flashback dulu tentang apa sih yang dimaksud reseptif dan ekspresif. Nah, tapi jangan lupa like dong. Kalau bisa komen dan subscribe, oke? Thank you. Udah sih gitu aja. Enggak deng, masih ke pembahasan. Lanjut. Kemampuan reseptif adalah di mana seseorang bisa menerima pesan yang disampaikan lawan bicaranya dengan baik dan melaksanakannya. Nah, sedangkan kemampuan ekspresif adalah di mana seseorang mampu mengungkapkan keinginan yang ingin disampaikan bisa melalui bahasa tubuh ataupun simbol-simbol yang yang sudah disepakati. Maksudnya gitu, guys. Maaf ya, salah. Typo. Aduh, kok jadi gini sih? Oke, fokus. Nah, aku akan langsung ke ciri-ciri gangguan perkembangan bahasa verbal, baik secara reseptif maupun ekspresif. Nah, ciri yang pertama yaitu kesulitan fokus dalam mendengar dan memahami cerita orang lain. Kedua, kesulitan mendengarkan dan memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu ketika guru atau orang tua bertanya, dia kesulitan untuk menjawab dan biasanya malah mengulangi pertanyaan yang diberikan kepadanya, bukan malah menjawabnya gitu. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu yang keempat, kesulitan untuk menamai suatu benda. Itu termasuk ciri-cirinya ya. Dan yang kelima, tidak mampu menyusun kalimat yang runtut. Jadi kayak ngasal gitu loh, kayak nggak bermakna aja gitu. Kayak belibet gitulah istilahnya. Ciri yang keenam, kata atau kalimat yang mereka katakan itu sulit dipahami orang lain. Yang ketujuh, sulit melakukan instruksi yang sudah diberikan kepadanya. Nah, itu tadi ciri-cirinya yang gangguan perkembangan bahasa verbalnya. Nah, next, perkembangan yang menjadikan anak mengalami gangguan pada perkembangan bahasa verbal, baik dari kemampuan reseptif maupun ekspresif. Penyebab pertama yaitu minimnya pengetahuan orang tua tentang dunia anak dan pendidikan. Yang keduanya sangat berpengaruh di kehidupan masa depan anak. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, organ wicara dan pendengaran yang tidak sempurna. Yang keempat, kemampuan reseptif atau memahami dan ekspresif atau mengungkapkan masih kurang. Dari ciri-ciri
dan penyebab yang sudah aku sampaikan tadi, ada sebagian yang muncul sejak anak masih kecil dan ada yang baru terlihat ketika anak memasuki dunia pendidikan atau jenjang sekolah. Nah, kira-kira faktornya apa ya? Faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan verbal baik secara reseptif maupun ekspresif. Nah, berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama yaitu yang menjadikan patokan paling utama adalah lingkungan atau keluarga, karena di situ anak mendapat pola asuh yang paling utama. Nah, jika lingkungan atau keluarga membawa pengaruh baik kepada anak, maka semuanya akan baik juga gitu. Tetapi jika dari lingkungan saja atau dari keluarga saja tidak baik atau tidak mengajarkan pendidikan atau akhlak yang baik sejak mereka masih kecil, maka ketika dewasa akan mengalami kesulitan, mengalami yang dimaksud kesulitan adalah kayak misalnya itu anak itu jadi bandel gitu loh. Nah, faktor yang kedua yaitu minimnya kosakata yang ada pada mereka. Dari lingkungan atau keluarga sudah tidak diajarkan pendidikan dan jarang berkomunikasi, maka kosakata yang dimiliki mereka pun juga akan tertinggal dari anak-anak seusianya. Jika sudah minim kosakata, maka kemampuannya untuk memahami dan mengungkapkan juga akan memiliki gangguan. Faktor yang ketiga atau yang terakhir, kecerdasan menurun. Nah, anak yang memiliki kecerdasan tinggi biasanya lebih mudah untuk memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain dan mengekspresikan apa yang dirasakan kepada orang lain. Berbicara dan memahami pembicaraan sebenarnya hal yang mudah dinilai dari orang lain. Oleh sebab itu, sejak mereka kecil, orang tua harus benar-benar memperhatikan apa yang sudah dipaparkan di atas, agar tidak berakibat fatal bagi masa depan anak. Jika dalam diri anak sudah muncul tanda atau ciri yang menunjukkan bahwa anak mengalami gangguan perkembangan bahasa verbal, maka segera melakukan kayak pengobatan atau terapi. Nah, terapi yang dilakukan terhadap anak yang mengalami gangguan perkembangan bahasa verbal baik reseptif maupun ekspresif, kayak contohnya lakukan sesering mungkin kontak mata langsung dan tatap muka secara langsung kepada mereka. Yang kedua, lakukan sesering mungkin komunikasi dengan mereka agar mereka dapat memahami mimik wajah kita. Kemudian dengan berkomunikasi, kosakata anak itu akan bertambah. Yang ketiga, ketika mengajak mereka berkomunikasi, maka sederhanakan bahasa kita agar mereka itu mudah untuk memahami kosakata tersebut gitu. Yang keempat, tempatkan dia di lingkungan atau sekolah yang murid-muridnya atau teman sebayanya mengalami hal yang sama seperti mereka, agar mental dia itu tidak down gitu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sering-sering mengajak mereka bermain atau menyuruh mereka bermain dengan teman-teman sebayanya atau di lingkungannya gitu. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Pembahasan tentang gangguan perkembangan bahasa verbal, reseptif maupun ekspresif. Oke, aku akan mengakhiri video kali ini dengan ucapan terima kasih
karena sudah menonton atau like dan subscribe, karena itu berarti banget sih buat aku. Oke deh, segitu dulu ya video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.